Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan berbahagia ini saya akan berbagi bagaimana cara mengisi format SKP tahun 2022 berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 dan Surat Edaran BKN nomor 19 tahun 2022. Nah, baik Bapak Ibu, di format ini yang pertama Bapak Ibu pilih Bapak Ibu sebagai kepala sekolah atau guru atau tata usaha di fitur ini Bapak Ibu ya. Silakan diklik saja, kemudian dipilih Bapak Ibu sebagai apa. Misalnya saya pilih sebagai guru, klik aja sebagai guru. Oke. Kemudian langkah berikutnya Bapak Ibu silahkan isi data umum. Nah, data umum ini silahkan diisi mulai dari nama, kemudian pejabat penilai, atasan pejabat penilai dan seterusnya. Ya, silahkan diisi semuanya. Kemudian langkah berikutnya Bapak Ibu silahkan di sini ada fitur-fitur yang perlu Bapak Ibu isi ya. Di sini sebenarnya sudah ada isinya, tinggal Bapak Ibu nanti bisa edit, bisa sesuaikan di fitur yang ini. Misalnya tupoksi. Nah di tupoksi ini ada tupoksi rencana kerja dinas, kepala sekolah, ya, pengawas, guru, TU dan seterusnya. Silahkan Bapak Ibu nanti isikan sesuai dengan kondisi di tempat Bapak Ibu masing-masing. Misalnya ini kode 1 ini untuk dinas ya Bapak Ibu ya. Silahkan nanti rencana kerja ini yang akan diintervensi oleh kepala sekolah tentunya. Ya, kalau Bapak Ibu nanti kepala sekolah berarti intervensinya adalah rencana kerja dinas. Ini silahkan nanti Bapak Ibu koordinasi dengan dinas terkait di kabupaten kota masing-masing. Ya. Kemudian ini yang kepala sekolah, ini bisa diedit ya Bapak Ibu ya. Silahkan nanti disesuaikan. Kalau belum sesuai silahkan diedit. Ya. Jadi ngeditnya di sini. Ini rencana kerja yang diintervensi. Ini untuk kepala sekolah rencana kerjanya sampai tugas tambahan. Silahkan nanti disesuaikan. Kemudian kalau Bapak Ibu guru, nah di sini nanti silahkan nanti ini bisa diisi. Nah yang perlu diingat Bapak Ibu kodenya ya. Jadi kode 5 ini untuk guru, kode 4 untuk kepala sekolah, kode 1 untuk dinas. Silahkan nanti bisa diedit ini silahkan. Ngeditnya di sini disesuaikan dengan dokumen Bapak Ibu ya. Tugas tambahan. Ini untuk tata usaha kodenya 6. Oke, silahkan nanti bisa Bapak Ibu edit sesuaikan dengan kondisi dari Bapak Ibu semua. Baik, kita kembali lagi. Kita lanjut ke fitur-fitur berikutnya ini yang warna ini yang sebelah sini. Ini bisa diedit ya Bapak Ibu ya. Bisa diedit. Silahkan. Nah, kita coba masuk di format SKP-nya Bapak Ibu. Ini. Ya. Format SKP-nya. Nah, di sini Bapak Ibu cara mengisinya di sini. Nah, ini intervensi atasan. Kemudian di sini hasil kerja. Nah, intervensi atasan ini kalau kita sebagai guru berarti atasan yang kita intervensi adalah kepala sekolah. Kepala sekolah tadi kodenya 4. Maka di sini tuliskan 4. Cara menuliskan kodenya, Bapak Ibu awali dulu dengan tanda petik 1, kemudian kode intervensi atasannya, misalnya kepala sekolah berarti 4.1 misalnya, kemudian di enter. Ya. Kemudian hasil kerjanya, ini berarti kalau kita sebagai guru kan kodenya 5. Sama cara ngisikannya, berarti kalau kita pilih tanda petik 5.1 enter gitu ya. Atau rencana kerja yang kedua misalnya tanda petik 4.2 enter. Mati sini berubah sini ya. Ini yang untuk kita rencana kerja kita yang guru. Ini misalnya kita rubah tanda petik 5.2 akan berubah di sini. Di sini nanti akan berubah. Kita enter. Nah, akan berubah. Nah, begitu seterusnya sampai bawah Bapak Ibu ya. Silahkan. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah, berarti di sini yang akan diintervensi adalah dinas. Dinas tadi kodenya 1, berarti masukkan sini 1. Tanda petik 1.1, enter. Nah, akan berubah di sini. Kemudian di sini berarti Bapak Ibu kepala sekolah. Berarti di sini kodenya
4 tadi ya. Tanda petik 4.1. Enter. Nah, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kan nanti yang nggak sesuai silakan di hidden. Yang nggak kepake silakan di hidden. Jadi di sini ini ngambilnya dari tupoksi yang di fitur depan ya Bapak Ibu ya. Ngeditnya di sana. Sampai bawah. Oke, sampai tugas tambahan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui di SKP sekarang itu formatnya ada 3 bagian ya Bapak Ibu ya. Ada bagian utama ini, kemudian ada bagian tambahan, tambahan. Kemudian yang terakhir tambahnya ini ada perilaku kerja. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan nggak ada ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sekarang ada perilaku kerja yaitu berakhlak. Mulai dari berorientasi pelayanan sampai dengan kolaboratif. Sampai dengan kolaboratif di sana ya. Nah, di sini sampai kolaboratif ada 7. Nah, ini cara ngisinya bagaimana? Nah, cara mengisinya Bapak Ibu di bagian A sama B, tugas utama tambahan sudah tadi ya, seperti tadi. Nah, sekarang kita lihat di bagian perilaku yang C. Nah, di bagian C ini silahkan Bapak Ibu isi. Yang di sini biarkan saja di kolom yang paling depan ini ya. Biarkan saja kolom ini biarkan saja isinya seperti ini. Karena artinya satu ini adalah satu di sini. Muncul orientasi ini. Nanti kalau di sini kita ketik 2, ya munculnya bagian yang akuntabel, yang kedua. Dan seterusnya. Jadi yang ini biarkan saja. Kemudian Bapak Ibu isi yang di kolom keduanya, di ekspektasi. Di ekspektasinya di sini ya. Ini kita ambil dari mana? Ini isinya kita lihat di penilaian perilaku kerja. Ini berakhlak. Nah, di sini nih. 1.1 itu ini. Kalau 1.1.1 ini isinya. Dan seterusnya. Jadi silahkan nanti dicek di sini, kemudian disesuaikan. Ya, disesuaikan untuk mengisi yang ini. Ya. Ini cara mengisinya sama, tanda petik dulu. Ya, misalnya saya isi tanda petik 1.2. Enter. Nah, ini akan berubah. Ya, akan berubah. Kalau yang bawah ini saya ganti 1.1 misalnya, tanda petik 1.1. Enter. Ini akan berubah. Jadi yang sini biarkan, kemudian yang berubah di sebelah sini. Paham ya Bapak Ibu ya? Terus sampai bawah. Silahkan nanti dicek di bagian home, kemudian di fitur bagian yang ini Bapak Ibu ya. Penilaian perilaku kinerja. Dan isinya ini bisa diedit di sini. Boleh. Lanjut. Dan seterusnya, sudah diisi semua. Lanjut sekarang ada bagian bawah ini lampiran. Nah, di lampiran ini Bapak Ibu ada 3, yaitu dukungan sumber daya, kemudian skema pertanggungjawaban, dan yang terakhir adalah konsekuensi. Nah, di dukungan sumber daya, nah ini Bapak Ibu bisa ketikkan di sini. Jadi di sini ada tulisan dalam rangka memenuhi ekspektasi pimpinan diperlukan titik-titik. Nah, di bawahnya ini silakan Bapak Ibu isi. Keperluan yang diperlukan Bapak Ibu apa? Untuk memenuhi ekspektasi dari pimpinan. Misalnya Bapak Ibu perlu di sini gurunya kurang, misalnya guru pelajaran matematikanya kurang. Saya minta guru matematika misalnya. Atau Bapak Ibu untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu apa yang kurang? Berarti perlu workshop, silahkan. Atau perlu diklat. Atau Bapak Ibu terlalu jenuh, perlu refreshing, silahkan tuliskan di sini. Ya. Atau perlu anggaran, ya silahkan tuliskan di sini. ATK dan seterusnya. Kemudian di skema pertanggungjawaban, ini otomatis ngeling Bapak Ibu ya. Ngeling dari mana? Dari bagian A dan B. Nah, dari sini. Dari bagian A dan B ini. Dari mana ngambilnya? Dari sini, Pak. Misalnya nomor pertama, ya, di lampiran pertama, ini akan muncul di sini. Di kualitas. Kualitas yang bagian kolom kelima, nah di sini nanti akan kita ambil. Di sini kan dokumen perangkat pembelajaran. Pasti di lampiran yang pertama, nanti akan muncul itu. Nah, di sini. Nah, ini. Dokumen perangkat pembelajaran. Ya. Ini dokumen yang perlu diupload nantinya. Kemudian laporan supervisi. Ini berarti di nomor 2 ya. Nomor 3 dan seterusnya. Nah, bagi yang nggak terpakai, silahkan nanti di hidden aja ini Bapak Ibu ya. Silahkan di hidden aja. Boleh, silahkan di hidden. Caranya apa? Ini kursor kita letakkan sebelah kiri, kemudian diklik, kemudian klik kanan, kemudian di hidden.
Nah, gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian konsekuensinya ya apabila tidak memenuhi ekspektasi ya tinggal dituliskan aja maunya apa, ya. Seterusnya. Selesai. Lanjut berikutnya ke bagian evaluasi kinerja. Nah, ini bagian evaluasi kinerja. Silahkan, ini bisa dipilihkan di sini baik atau tidak. Oh, baik, sebelum saya lanjut, ya, saya kembali lagi ke lampiran tadi. Nah, di lampiran, Bapak Ibu, ini, ya, di lampiran yang di bagian skema pertanggungjawaban tadi ya, silahkan yang tidak digunakan di hidden ya, sekali lagi ya. Nah, di sini di hidden nanti, silahkan. Kita kembali ke evaluasi kinerja. Nah, di evaluasi kinerja Bapak Ibu yang perlu diisi adalah di bagian realisasi. Nah, di sini. Di bagian realisasi ini ada 2 kolom, ya. Ada 2 kolom, kolom pertama dan kolom kedua. Di bagian kolom ketujuh ini ada 2 kolom, kolom pertama dan kolom kedua. Yang perlu Bapak Ibu isi adalah di kolom ke-1 yang pertama ini. Jadi ini misalnya Bapak Ibu punya targetnya 2 dokumen. Kemudian realisasinya berapa dokumen? Misalnya saya buat 2. Kalau saya kosongkan, nah di sini kan hilang Bapak Ibu ya, kosong ya, nggak diisi ya. Tapi kalau ini kita isi 2, ini otomatis terisi. Kemudian di kualitasnya juga begitu, Bapak Ibu silahkan isi. Misalnya di sini targetnya 90%, tapi Bapak Ibu tidak memenuhi target, misalnya hanya 70%, silahkan diisi aja. Akan muncul emonnya seperti ini. Jadi otomatis. Silahkan disesuaikan Bapak Ibu ya, disesuaikan ini, ya. Silahkan disesuaikan. Kemudian di sini Bapak Ibu yang sebagai waka, kemudian lab, wali kelas, silahkan jangan lupa di bagian sininya nanti di bagian SKP-nya ini disesuaikan ya. Nih, mungkin saya kembali sebentar ke bagian SKP. Ini perlu saya sampaikan, jangan sampai nanti salah ya. Bentar, Pak Ibu. Nah, di sini. Sini ya. Di bagian terlaksananya tugas lain yang relevan. Nah, ini misalnya ini sebagai apa? Wakil kepala sekolah atau kepala lab atau kepala perpus atau wali kelas. Nah, jangan lupa di kualitas dan di kuantitas Bapak Ibu ini ganti dulu. Ini manual di sini gantinya. Misalnya Bapak Ibu sebagai wali kelas, berarti sini jumlah laporan pelaksanaan kegiatan sebagai wali kelas. Kalau ini kan sebagai waka akademik. Kemudian di sini kualitasnya juga dirubah. Laporan pelaksanaan tugas sebagai wali kelas atau sebagai kepala perpus atau sebagai kepala lab. Ini ya. Ini Bapak Ibu, tolong perhatikan. Di nomor 3. Oke. Lanjut ke evaluasi kinerja tadi. Ini yang perlu diisi saya ingatkan kembali di realisasi berdasarkan bukti dukung di kolom 7 ini. Dan yang diisi hanya yang di depan ini Bapak Ibu ya. Depan. Silakan diisi sesuai dengan target. Realisasinya berapa? Diisikan ya. Kemudian nanti yang enggak digunakan silahkan di hidden saja. Ya, di hidden saja. Itu dan seterusnya ke bawah. Oke, nah sekarang lanjut ke bagian perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja ini Bapak Ibu semua, ya, di perilaku kerja ini Bapak Ibu isi ini sama yang baris pertama dan kedua ini sama dengan di perilaku kerja yang ada di SKP kodenya. Jadi depan kolom pertama dan kolom kedua ini sama, nggak usah dirubah-rubah ya. Sudah sama dengan yang ada di disamakan ya maksud saya, disamakan dengan di perilaku kerja yang ada di SKP. Ya. Kemudian kita baru mengisi di umpan baliknya. Umpan balik ini. Nah, dokumen umpan balik ini bisa kita lihat dari mana? Bapak Ibu bisa lihat di bagian home, di sini ada umpan balik. Nah, umpan baliknya ini. Ini yang akan kita isi. Silahkan. Kalau satu-satu itu nanti munculnya ini kalimatnya. Kalau satu-satu kalimatnya munculnya ini. Dan seterusnya.
ya Bapak Ibu ya, dan seterusnya. Silakan nanti dicek. Kalau Bapak Ibu kalimatnya tidak sesuai bisa dirubah di sini. Ya, silakan dirubah di sini. Jadi bagian umpan balik ini dirubah boleh. Kan disesuaikan ya Bapak Ibu ya dengan kondisi di tempat kerja Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini tinggal kita isi cara ngisinya tadi. Jangan lupa tanda petik dulu, kemudian kodenya. Kode umpan balik yang mau kita ambil. Yang mau kita ambil apa kodenya? Misalnya kodenya 1.1.1 yang ada di sana tadi. Nah, di sini akan berubah. Jadi stakeholder terkait kurang ramah dalam memberikan pelayanan. Tapi kalau kita ganti di sini tadi tanda petik 1.1, nah dia akan ramah. Gitu ya, disesuaikan. Sampai bawah Bapak Ibu ya. Sampai bawah silahkan diisi. Kemudian nanti di sini muncul kesimpulannya. Sesuai dengan ekspektasi enggak? Nih Bapak Ibu ya. Sesuai dengan ekspektasi enggak? Itu dilihat dari sini nanti. Itu nanti otomatis ini terisi Bapak Ibu ya. Ini otomatis terisi. Nah, kalau dia sesuai dengan ekspektasi, berarti dia baik. Maka muncul di sini, nanti Bapak Ibu isikan baik. Kalau sesuai dengan ekspektasi baik. Di sini pilih baik. Nanti kalau di sini Bapak Ibu sangat memenuhi ekspektasi, di sini bisa dirubah ke sangat baik, istimewa. Istimewa, dirubah istimewa. Nah, grafiknya akan berubah. Kalau Bapak Ibu baik, ya sini diubah baik. Grafiknya akan berubah. Begitu seterusnya. Ya. Jadi jangan lupa ngelihat dari kesimpulannya ini. Jangan-jangan nggak sesuai nanti. Gitu ya. Kesimpulan yang ini. Oke. Cukup saya kira sampai situ Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bisa dipahami. Baik. Oh ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Biasanya kalau ngeprint itu akan jelek. Ya, misalnya hasilnya, hasil previewnya ya, Ctrl P Bapak Ibu. Sini. Di sini hasilnya misalnya nggak sesuai. Ya, kita lihat misalnya. Ya. Nah, ini kan ada speed kosong di sini. Ini perlu kita tambahkan berarti di halaman 4 ya. Halaman 4 dan halaman 5. Ini halaman 5 perlu kita naikkan. Kita kembali dulu. Ya, lihat di halaman 4 ke 5. Nah, ini perlu kita naikkan. Ini berarti kita turunkan ini. Tarik aja. Ini caranya gini Bapak Ibu kursornya. Tanda aktif gitu kemudian tarik. Sampai mana? Gitu ya. Sampai mana? Misalnya sampai sini. Nah, dilepas. Gitu ya. Jadi cara menariknya ini, diaktifkan begini kemudian ditarik. Ditarik gitu ya. Nah, ini. Oke. Baik, Bapak Ibu sampai sini mudah-mudahan dapat membantu. Terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu tolong sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu guru atau kepala sekolah atau tata usaha ya. Pilih di sini, kemudian lihat data umumnya diisi, kemudian tupoksinya lihat kodenya, kalau Bapak Ibu kepala sekolah kodenya berapa. Bapak Ibu kalau kepala sekolah jelas intervensinya ke dinas ya. Kalau guru intervensinya ke kepala sekolah. Kalau TU intervensinya ke kepala sekolah. Itu aja saya kira yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk selalu berbagi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.